Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Selamat pagi dan salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan yang akan menghantar dan mengawali perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 5, perikopnya 17-26. Tapi akan kita baca ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saudara, firman Tuhan, iman seorang sahabat. Ini akan menjadi refleksi firman Tuhan pagi ini. Saudara, kisah yang diceritakan dalam perikop ini sepintas sederhana. Yesus masuk ke sebuah desa, lalu Yesus sedang mengajar. Dan di tempat itu penuh dengan orang, sehingga tidak ada jalan untuk masuk. Lalu tiba-tiba ada seorang lumpuh. Tidak diketahui sejak kapan ia sakit. Tapi yang pasti dapat pastikan bahwa ia sudah berobat kemana-mana. Tapi mungkin saja gagal. Baik saudara, coba kita simak baik-baik peristiwa ini. Orang lumpuh ini tadi datang digotong oleh 4 orang, sahabatnya yang baik. Karena tidak bisa masuk berjumpa dengan Yesus, keempat sahabat ini memanjat atap rumah, lalu membongkar atap, lalu menurunkan orang sakit ini tepat di hadapan Yesus. Dan ketika Yesus melihat, yang kita baca dalam narasi renungan firman, sungguh luar biasa. Yang dimaksud di sini adalah ketika Yesus melihat iman sahabat yang tidak mengenal lelah, yang berjuang bahkan risiko ditanggung dengan membongkar atap rumah, lalu menurunkan orang sakit ini. Pada akhirnya Yesus bertindak oleh karena iman seorang sahabat. Iman seorang sahabat. Sangat bersyukur orang lumpuh ini memiliki 4 orang sahabat dalam tekanan, dalam pergumulan. Sahabat yang baik datang ketika kita susah, bersama-sama ketika kita gembira. Ini yang dialami oleh orang lumpuh ini. Seandainya dia tidak punya sahabat, mungkin saja dia akan terus-menerus berada dalam penyakit yang dideritanya. Apa yang kita mau pelajari dari firman ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kehadiran seorang sahabat tentu sangat menentukan. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa aspek hidup kita, entah sebagai suami istri, dalam keluarga, bahkan dalam persekutuan jemaat, unsur sahabat selalu harus ada. Sebab melalui kisah yang kita renungkan dalam perikop ini, memperlihatkan iman seorang sahabat. Iman yang bertindak dan berkarya untuk sahabatnya. Karena itu dalam hidup yang kita jalani, bertindaklah sebagai sahabat yang datang tepat pada waktunya, memberi pertolongan dan bahkan memberi bantuan ketika sahabat yang kita kasihi sedang dalam keadaan yang terpuruk. Pesan yang kedua adalah perbanyaklah sahabat. Satu musuh masih terlalu banyak. 1000 sahabat masih sangat kurang. Warnai hidup dalam nuansa persahabatan sebab dengan seorang sahabat kita bisa saling berbagi, bisa saling menopang, menjalani hidup anugerah Tuhan. Pesan yang ketiga adalah bahwa orang yang terbesar di antara kita adalah orang yang membuat dan menjadikan orang lain menjadi besar. Bukan orang yang mau membesarkan dirinya sendiri. Karena itu tidak salah ketika Yesus memuji iman, bukan iman orang sakit, bukan iman orang lumpuh, tapi iman 4 orang sahabat yang berjuang dengan sekuat tenaga, yang rela mengambil risiko dan berkorban demi kesembuhan
dan keselamatan sahabatnya. Kiranya menjadi teladan iman kita, menopang dan menghadirkan yang terbaik bagi orang lain. Ada wujud bahwa kita menjadi sahabat bagi mereka. Orang terbesar, orang yang membuat orang lain menjadi besar. Pesan firman yang berikut adalah bahwa tidak tiap hubungan pasti membutuhkan kehidupan orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat hidup tanpa membina hubungan. Bersyukurlah jika kita punya teman, punya sahabat, punya hubungan dengan orang lain. Sebab pada saatnya nanti mereka inilah yang akan menjadi bagian dari kisah, menjadi bagian dari perjuangan, bahkan menjadi bagian dari keberhasilan kita. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kiranya dalam kuasa Roh Kudus-Mu, ini firman-Mu yang kami renungkan menjadi bagian dalam kisah hidup kami. Belajar memosisikan diri menjadi sahabat yang baik. Di sekitar kami Bapa, begitu banyak orang terkapar, lumpuh karena iman, lumpuh semangat, lumpuh sukacita, bahkan juga lumpuh karena penyakit. Kiranya kami belajar seperti 4 orang sahabat yang memiliki iman yang luar biasa, sehingga mujizat-Mu terjadi. Di sekitar kami juga banyak orang yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kami. Pakai kami Tuhan menurut rencana. Berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, mulai dari rumah, di kantor, di jalan, orang tua yang lanjut usia, pemuda pelajar, mahasiswa, anak-anak, balita sekolah minggu, bahkan yang masih dalam kandungan. Berkati seluruhnya Bapa. Lindungi jemaat-Mu sepanjang hari ini. Jemaat-Mu yang bergumul, duka cita, keluarga besar Bapak Penatua Pelana SBD bersama dengan keluarga Bapak Agustinus Pawangenan dalam duka cita kehilangan ponakan yang mereka kasihi. Bahkan jenazah almarhumah sudah diantar tali malam ke Mamasa. Kuatkan dan hibur keluarga, sehingga dalam penghiburan mereka dapat melewati duka ini. Berkati jemaat-Mu jamaah yang sementara sakit, di rumah sakit, di rumah, yang membutuhkan uluran tangan. Lawatan kesembuhan-Mu kiranya hadir dalam hidup mereka. Ini doa kami Bapa, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.